Menantuku keluar untuk menjawab telepon saat kami sedang makan siang keluarga. Tiba-tiba, seorang ibu di meja sebelah menyelipkan uang ke tanganku dan berbisik, nyaris tanpa menggerakkan bibirnya. Pesan taksi dan keluarlah lewat jendela kamar mandi. Aku nyaris tidak bisa selamat. Aku tahu ini terdengar seperti cerita dari film. Tapi aku bersumpah demi kenangan mendiang suamiku, Arman, bahwa setiap kata yang akan aku ceritakan ini adalah kebenaran. Dan jika kalian menonton ini, jika kalian sampai di sini mencari kisah yang membuat kalian merasakan sesuatu yang nyata, aku mohon tetaplah sampai akhir. Karena apa yang aku alami tidak aku harapkan terjadi pada siapapun. Tapi kalian perlu tahu bahwa ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kalian. Jika kisah ini menarik perhatianmu, jangan lupa berlangganan saluran ini untuk terus menyimak kesaksian nyata seperti ini. Hari itu adalah hari Selasa, 14 Maret. Tepatnya, Siti, menantuku, mengundangku makan di sebuah restoran mahal di Jakarta Selatan yang tidak akan pernah aku pilih. Terlalu mewah untuk seleraku. Terlalu berlebihan. Tapi dia memaksa. Dia bilang kami perlu bicara. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kami. Aku sudah tidak percaya lagi padanya. Tidak setelah semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ada bagian dalam diriku. Bagian bodoh yang masih berharap bisa mendapatkan kembali anakku. Dimas, yang menerima undangan itu. Aku mengenakan jaket tipis berwarna merah anggur, yang dihadiahkan Arman pada hari peringatan pernikahan kami yang terakhir. Aku menata rambut, memakai anting mutiara milik ibuku. Aku ingin terlihat bermartabat. Aku ingin dia tahu bahwa aku belum hancur. Aku tiba lebih dulu. Aku duduk di meja dekat jendela. Dari sana aku bisa melihat taman. Pelayan menawarkan air mineral. Dan aku memesan teh hangat. Itu selalu menenangkan kegelisahanku. Siti datang terlambat 15 menit. Seperti biasa. Dia mengenakan gaun hitam ketat. Sepatu hak tinggi. Rambutnya disanggul rapi sempurna. Dia tampak seperti model majalah. Dia tersenyum melihatku. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Dewi, senang bertemu denganmu, katanya. Memberiku ciuman di pipi, yang terasa dingin seperti es. Kami memesan makanan. Dia memesan salad. Aku memesan nasi goreng pedas. Karena jika aku harus merasa tidak nyaman, setidaknya aku akan makan sesuatu yang aku suka. Kami membicarakan hal-hal sepele. Cuaca. Pembangunan di jalan utama. Tidak ada yang nyata. Kemudian teleponnya berdering. Maaf, Dewi. Ini penting. Aku akan kembali sebentar, katanya. Dan berjalan menuju tempat parkir. Aku tetap di sana. Menatap piringku. Merasakan beban di dada yang tidak meninggalkanku selama berbulan-bulan. Aku menyeruput air mineral dengan irisan jeruk nipis. Rasanya aneh. Sedikit pahit. Aku pikir mungkin itu hanya rasa jeruk nipis. Saat itulah aku mendengar bisikan. Ibu. Aku menoleh. Di meja sebelah ada seorang wanita berusia sekitar 65 tahun. Rambut pendek perak. Kacamata tebal. Dia menatapku dengan intensitas yang membuatku takut. Dia menyelipkan tangannya di bawah meja. Dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu di telapak tanganku. Uang tunai. 200.000 rupiah. Pesan taksi sekarang juga. Bisiknya tanpa menggerakkan bibirnya. Seperti ahli suli suara. Pergi ke kamar mandi. Ada jendela yang mengarah ke gang samping. Keluarlah dari sana. Jangan kembali ke meja ini. Ardania. Ardania Spadugu. Jantungku mulai berdetak sangat kencang. Aku pikir semua orang di restoran bisa mendengarnya. Apa?
Mengapa? Minuman ibu. Aku melihatnya menaruh sesuatu saat ibu melihat menu. Tolong. Percayalah padaku. Aku perawat. Aku tahu hal-hal seperti itu. Pergi. Sekarang. Dunia seakan berhenti. Aku melihat gelas air mineral. Rasa pahit itu. Aku melihat ke tempat parkir. Siti masih membelakangiku. Berbicara di telepon. Aku menatap wanita asing itu. Matanya memberitahuku. Kita tidak punya waktu. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Aku berjalan menuju kamar mandi. Berusaha terlihat normal. Meskipun aku merasa akan pingsan. Aku masuk. Aku mengunci pintu. Dan di sanalah letaknya. Sebuah jendela kecil. Dengan jeruji dekoratif yang, syukurlah, tidak terkunci. Aku memanjat. Di usia 68 tahun. Aku memanjat seperti yang tidak pernah kulakukan sejak aku kecil di kampung halaman nenekku di Jawa. Lenganku tergores. Kaus kakiku robek. Aku jatuh di sisi lain. Di gang sempit yang berbau sampah dan lembab. Aku menghentikan taksi pertama yang aku lihat. Aku memberikan alamat temanku. Ayu. Dan saat taksi itu menjauh dari restoran. Saat aku melihat dari kaca spion, bagaimana Siti berlari keluar mencari diriku. Aku tahu dengan sangat jelas sebuah kebenaran yang membuatku merinding sampai ke tulang. Menantuku sendiri telah mencoba membunuhku. Dan yang terburuk dari semua itu adalah aku tahu persis mengapa. Tapi untuk memahami mengapa kami sampai pada titik itu, aku perlu membawa kalian 6 bulan ke belakang. Pada hari aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Membuka pintu rumahku. Percaya bahwa aku mendapatkan keluarga. Padahal sebenarnya aku mengundang serigala masuk. Semuanya dimulai pada bulan September tahun lalu. Aku baru saja menjalani 2 tahun sebagai janda. 2 tahun sejak Arman pergi. Meninggalkanku sendirian di rumah besar bergaya lama di Jakarta Selatan yang kami beli bersama saat kami berusia 30 tahun. 3 kamar tidur. Halaman tengah dengan bunga-bunga. Lantai ubin asli. Seluruh hidup kami ada di antara dinding-dinding itu. Arman juga meninggalkan aku 2 ruko di jalan utama. Salah satunya disewa oleh sebuah apotek. Yang lain oleh toko pakaian. Antara uang sewa dan pensiunku. Aku hidup dengan nyaman. Tidak kaya. Tapi tanpa kesulitan. Aku punya untuk pengeluaranku. Untuk obat-obatku. Untuk menikmati sedikit kesenangan sesekali. Anakku, Dimas, datang mengunjungiku setiap 2 minggu. Selalu sendirian. Siti hampir tidak pernah menemaninya. Dia bilang dia sibuk bekerja. Sakit kepala. Atau alasan lainnya. Dan bagiku itu sempurna. Karena sejak hari aku bertemu dengannya. 3 tahun yang lalu. Sesuatu tentang dirinya membuatku tidak nyaman. Bukan cara berpakaiannya. Yang selalu rapi. Atau cara bicaranya. Yang sopan tapi dingin. Itu adalah sesuatu di matanya. Seolah dia sedang mengukur. Menghitung. Mengevaluasi sepanjang waktu. Seolah di balik senyum sempurna itu, ada mesin kasir yang menghitung angka. Tapi Dimas mencintainya. Atau begitulah pikirku. Jadi aku menelan keraguanku dan mencoba bersikap ramah. Semuanya berubah saat aku merayakan ulang tahun ke-68. Siti mengatur makan malam di rumahku. Dia datang lebih awal. Bersama Dimas dan 2 temannya yang tidak aku kenal. Dia membawa makanan mahal dari restoran Jepang. Lilin aromaterapi. Bahkan musik latar dari pengeras suara portabel. Ibu pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa. Ibu mertua, katanya. Menata meja makan seolah itu adalah majalah dekorasi. Selama makan malam, dia mulai mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan yang terdengar polos. Tapi sekarang, melihat ke belakang, aku tahu itu semua adalah strategi. Bagaimana ibu mengurus rumah sebesar ini? Ibu mertua? Apakah tidak terlalu berat untuk membersihkannya sendirian? Apakah ibu masih mengemudi untuk berbelanja? Aduh. Pada usia ini, lalu lintas kota berbahaya. Bukan? Apakah ibu ingat untuk minum obat? Karena aku bisa memasang alarm di ponsel ibu agar ibu tidak lupa. Iksan salat. Andan duni bias bay. Aku menjawab dengan sabar. Ya. Aku membersihkan. Ya. Aku mengemudi. Ya. Aku minum pil tekanan darah tanpa masalah. Tapi dia terus mendesak. Aku melihat ibu sendirian. Dewi. Dan aku khawatir. Dimas juga khawatir. Benar. Sayang? Dimas mengangguk. Mengunyah sushinya. Tanpa menatap mataku. Malam itu. Setelah semua orang pergi. Aku membereskan piring. Aku menemukan serbet kertas di mana Siti telah mencoret-coret sesuatu. Angka. Jumlah. 8M rumah. 1. 2M ruko. Pensiun 12K. Aku merinding. Aku menyimpan serbet itu di laci nakasku. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada Dimas. Aku pikir mungkin aku terlalu paranoid. Mungkin itu hanya rasa ingin tahu yang tidak berbahaya. Betapa bodohnya aku. 2 minggu kemudian, Siti mulai mengunjungiku lebih sering. Senin, Rabu, Jumat. Selalu dengan dalih. Membawakan kue manis. Menemaniku ke pasar. Membantuku dengan urusan administrasi. Dia memeriksa dapurku seolah aku tidak mampu membeli makanan. Dia memindahkan barang-barangku agar lebih mudah dijangkau. Dia bertanya tentang dokumen-dokumenku. Surat-surat rumahku. Rekening bankku. Ini agar semuanya teratur. Dewi. Jika suatu hari terjadi sesuatu, Amalia, apa urusan Janga? Suatu hari dia datang bersama Dimas dan beberapa koper. Ibu, kata anakku dengan suara anak kecil yang malu yang dia gunakan saat masih kecil dan memecahkan sesuatu. Siti dan aku berpikir akan baik untuk tinggal bersama ibu sebentar. Untuk merawat ibu. Agar ibu tidak sendirian. Aku tidak mau. Tetapi bagaimana kamu mengatakan tidak kepada satu-satunya anakmu ketika dia menatapmu seperti itu? Ketika dia membuatmu merasa bahwa menolaknya akan kejam? Tentu saja. Nak, kataku, ini akan selalu menjadi rumahmu. Mereka menempati kamar di depan yang dulunya adalah kamar Dimas saat remaja. Dan disitulah mimpi burukku dimulai. Karena Siti tidak datang untuk merawatku. Dia datang untuk mempelajari aku. Mengendalikan aku. Mempersiapkan aku untuk apa yang telah dia rencanakan. Hanya saja aku belum mengetahuinya. Hari-hari pertama masih bisa ditoleransi. Siti memasak. Membersihkan. Tersenyum. Dimas pergi pagi-pagi ke kantor akuntannya dan pulang malam. Aku mencoba mempertahankan rutinitas. Sinetronku. Tanamanku di halaman. Panggilan teleponku dengan teman baikku. Tapi perlahan-lahan. Begitu pelan sehingga aku hampir tidak menyadarinya. Segalanya mulai berubah. Pertama adalah remote televisi. Aku selalu meninggalkannya di meja kopi. Suatu hari benda itu tidak ada di sana. Siti telah menyimpannya di laci agar tidak hilang. Setiap kali aku ingin menonton sesuatu, aku harus memintanya. Sinetron lagi. Dewi, kenapa tidak menonton dokumenter saja? Itu lebih baik untuk menjaga pikiran tetap aktif. Agan, Kepunduar, Inhawan, Argan, kemudian kunci mobilku. Aku menggantungnya di gantungan di pintu masuk selama 30 tahun. Suatu pagi benda itu tidak ada. Aduh.
Ibu mertua. Dimas membutuhkannya karena mobilnya di bengkel. Dia akan mengembalikannya besok. Besok menjadi seminggu. Lalu sebulan. Ketika aku bertanya tentang kunci itu, Siti menatapku dengan ekspresi khawatir palsu yang sudah mulai aku kenali. Ibu tidak ingat kalau kita sudah sepakat bahwa ibu tidak boleh mengemudi lagi? Tempo hari ibu nyaris menabrak di tempat parkir pasar. Itu bohong. Aku tidak pernah menabrak. Tapi Dimas ada di sana. Mengangguk. Seolah itu benar. Ibu. Ini demi keselamatan ibu. Aku menelan ludah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Setelah itu telepon di kamar tidur dan ruang tamu tidak berfungsi dengan baik, kata Siti. Dan menggantinya dengan telepon nirkabel baru yang dia simpan. Jika aku ingin menelepon, aku harus meminta alat itu kepadanya. Dan selalu, dia tetap berada di dekatku saat aku berbicara. Temanku, Ayu, berhenti mengunjungiku. Ketika aku bertanya kepada Siti apakah dia datang, dia berkata, ya, dia datang. Tapi ibu sedang tidur. Aku bilang padanya lebih baik dia menelepon ibu. Ayu tidak pernah meneleponku. Aku juga tidak bisa meneleponnya. Aku tidak memegang telepon. Suatu sore aku mencari album foto yang aku simpan di rak buku. Foto pernikahanku dengan Arman. Ulang tahun Dimas. Perjalanan kami. Tidak ada. Di mana album fotoku? Tanyaku saat makan malam. Siti mendongak dari piringnya. Terkejut. Album apa? Yang foto-foto. Yang hijau dengan sulaman bunga. Aduh. Dewi. Album itu sudah berbulan-bulan di tempat yang sama. Di lemari ibu. Di atas. Apa ibu tidak ingat? Aku naik untuk mencarinya. Tidak ada. Aku turun. Aku bersikeras. Dia menghela napas. Seolah aku adalah anak kecil yang keras kepala. Dia naik bersamaku. Membuka lemari. Dan album itu ada di sana. Di tempat yang tidak pernah aku simpan. Lihat, ada di sini. Mungkin ibu memindahkannya dan lupa. Dimas menatapku dari pintu dengan sesuatu yang tampak seperti rasa kasihan. Malam itu, sendirian di tempat tidur. Aku memeluk bantal Arman dan menangis. Karena aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar kehilangan akal. Siti mulai memanggilku, Nenek. Padahal mereka tidak punya anak. Dia melakukannya dengan suara manis. Merendahkan. Seolah aku berusia 5 tahun. Nenek. Minum obatnya sekarang. Nenek. Lebih baik tetap duduk. Jangan sampai jatuh. Nenek. Biar aku saja. Ibu istirahat. Aku berhenti menjadi Dewi. Aku berhenti menjadi pemilik rumahku sendiri. Aku menjadi beban dengan nama panggilan yang meremehkan. Rutinitasku menghilang. Ruang gerakku menyempit. Keputusanku tidak lagi penting. Dan yang terburuk dari semua itu adalah Dimas melihat semua ini dan tidak mengatakan apa-apa. Anakku. Anak yang aku besarkan. Pria yang aku ajari untuk menghormati orang yang lebih tua. Menatapku seolah aku adalah masalah yang harus diselesaikan. Suatu malam aku mendengarnya berbicara dengan Siti di dapur. Aku berada di kamarku. Tapi dinding rumah tua ini tipis. Berapa lama lagi kita akan terus seperti ini? Tanya Dimas. Selama diperlukan. Jawabnya. Dia belum siap. Siap untuk apa? Ada keheningan yang panjang. Kemudian suara Siti. Pelan tapi tegas. Agar tidak ada yang meragukan saat kita mengatakan dia tidak bisa hidup sendiri lagi. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Sekarang aku mengerti segalanya.
Mereka tidak datang untuk merawatku. Mereka datang untuk menghilangkan aku. Keesokan paginya Siti masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Aku baru saja bangun. Dia membawa secangkir kopi susu dan pil putih yang tidak aku kenali. Selamat pagi, Dewi. Aku bawakan obatmu. Aku tidak minum pil itu, kataku. Suaraku masih serak karena tidur. Tentu saja. Ini yang baru diresepkan oleh Dokter Budi. Untuk daya ingat. Dokter Budi yang mana? Aku sudah ke Dokter Arman selama 15 tahun. Apa katunyar mulun kanyan? Siti menghela napas. Seolah menjelaskan sesuatu kepada wanita tua yang keras kepala adalah hukuman hariannya. Dewi. Dokter Budi datang 2 minggu yang lalu. Apa ibu tidak ingat? Dia ahli saraf. Dimas membawanya karena ibu sering lupa. Aku merasakan kekosongan di perutku. Tidak ada dokter yang datang. Atau jika dia datang, tidak ada yang memberitahuku. Mereka memberiku obat tanpa persetujuanku. Aku tidak akan meminumnya. Kantungerannya lu, jantakamannya. Mata Siti mengeras sesaat. Kemudian topeng manis itu kembali. Terserah ibu. Tapi ketika Dimas tahu ibu tidak bekerja sama dengan perawatannya, dia akan sangat khawatir. Dia meletakkan cangkir dan pil di nakasku. Dia keluar. Menutup pintu dengan lembut. Aku membuang pil itu ke toilet dan melihatnya menghilang bersama air. Pada minggu yang sama, Siti mengatur apa yang dia sebut pertemuan keluarga untuk memberitahu kami perkembangannya. Dia mengundang keponakanku, Rina, sepupuku, Joko dan istrinya, Dewi, dan saudara perempuan Arman, Ayu, yang sudah bertahun-tahun tidak aku ajak bicara karena salah paham tentang beberapa perabotan warisan. Mereka semua datang pada Sabtu sore. Siti telah menyiapkan masakan rumahan. Sate ayam, kue-kue, kopi. Rumahku berbau seperti perayaan. Tapi aku merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kami duduk di ruang tamu. Siti menyajikan kopi dengan senyum nyonya rumah yang sempurna. Aku mengumpulkan kalian karena aku khawatir tentang Dewi Jar. Dia memulai Ki. Dengan suara lembut tapi tegas. Dimas dan aku sudah tinggal bersamanya selama 3 bulan dan, kami melihat beberapa hal. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Hal apa? Tanya Rina. Siti mengeluarkan sebuah map. Sebuah map. Seolah ini adalah presentasi bisnis. Lihat. Ini tagihan listrik 2 bulan lalu. Dewi membayar tagihan yang sama 2 kali. Dia tidak ingat sudah membayarnya yang pertama. Bohong. Aku tidak pernah membayar 2 kali. Ini ada catatan yang ditinggalkan tetangga kita. Ibu Sari mengeluh bahwa Dewi mengetuk pintunya jam 3 pagi. Mengatakan ada orang asing di halaman. Padahal tidak ada siapa-siapa. Bohong. Aku tidak pernah melakukan itu. Dan 2 minggu lalu dia menuduh pembantu yang datang membersihkan telah mencuri bros peraknya. Bros itu ada di kotak perhiasannya. Di tempat biasa. Itu memang terjadi. Tapi karena seseorang memindahkannya dari tempatnya dan kemudian mengembalikannya. Sekarang aku tahu siapa. Aram matane. Keluargaku menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Ayu. Terutama. Menatapku dengan sesuatu yang tampak seperti rasa kasihan. Bibi? Kata Rina sambil memegang tanganku. Apakah itu benar? Aku membuka mulut untuk membela diri. Tapi bagaimana kamu membantah bukti yang kamu tidak tahu keberadaannya? Aku. Tidak. Hal-hal itu tidak terjadi seperti itu. Suaraku keluar lemah. Tidak yakin. Dan itu lebih buruk daripada keheningan apapun. Dimas berbicara untuk pertama kalinya. Ibu. Tidak ada yang menuduh ibu.
Tapi Dokter Budi mengatakan ini adalah gejala normal dari penurunan fungsi kognitif. Kami hanya ingin membantu ibu. Penurunan fungsi kognitif? Kata-kata itu membakar tenggorokanku. Aku baik-baik saja. Laya gatutapulukan dis area. Siti meletakkan tangannya di atas tanganku. Meremasnya dengan kuat. Berpura-pura sayang. Tentu saja. Dewi. Itulah mengapa kami di sini. Untuk merawat ibu. Agar ibu tidak perlu khawatir tentang apapun. Joko berdeham. Merasa tidak nyaman. Lalu, apa usulan kalian? Agar Dewi memberikan surat kuasa notaris kepada kami. Kata Siti. Mengeluarkan kertas lain dari map sialannya. Sementara, hanya agar Dimas bisa membantu ibu dengan pembayaran. Urusan administrasi. Hal-hal rumit. Agar ibu bisa beristirahat dengan tenang. Ruangan menjadi hening. Semua orang menatapku. Menunggu aku mengatakan ya. Ayu adalah satu-satunya yang mengerutkan dahi. Surat kuasa notaris. Itu hal yang sangat serius. Kanda Hogulona, Arajiara, ini demi kebaikannya. Siti bersikeras. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengusir mereka semua. Tapi sebagian dari diriku, bagian yang sudah mereka berhasil hancurkan. Bertanya-tanya. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika aku benar-benar kehilangan akal? Aku perlu memikirkannya. Bisikku. Siti tersenyum. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Tentu saja. Nenek. Luangkan waktu ibu. Setelah semua orang pergi. Aku mengunci diri di kamarku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku takut pada keluargaku sendiri. 2 minggu berlalu. 2 minggu di mana Siti memperketat pengawasan. Aku tidak lagi keluar rumah tanpa izinnya. Aku tidak lagi menjawab telepon tanpa kehadirannya. Bahkan emailku pun dia periksa. Untuk membantuku dengan jawaban penting. Dimas bekerja lebih lama dari sebelumnya. Atau begitulah katanya. Sebenarnya aku pikir dia tidak tahan menatap mataku. Kemudian tiba tanggal 18 Oktober. Ulang tahunku yang ke-68. Siti membangunkanku pagi-pagi dengan senyum berseri-seri. Selamat ulang tahun. Dewi. Hari ini adalah hari istimewa ibu. Kita akan merayakannya bersama seluruh keluarga. Aku tidak ingin merayakan apapun. Tapi dia tidak memberiku pilihan. Pukul 6 sore mereka mulai berdatangan. Rina dan suaminya. Joko dan Dewi. Ayu. Bahkan ada 2 sepupu jauh yang tidak aku lihat sejak pemakaman Arman. Siti mengundang semua orang tanpa bertanya padaku. Meja ditata dengan piring terbaikku. Yang aku warisi dari ibuku. Ada ayam bakar. Nasi. Sayur sop. Kue tradisional. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Bersulang untuk yang berulang tahun. Kata Joko. Mengangkat gelas jus buahnya. Semua bersulang. Aku memaksakan senyum. Kami makan. Kami berbicara. Semuanya tampak normal sampai mereka membawa kue. Kue lapis dengan lilin bertuliskan 68. Aku meniup lilin. Semua orang bertepuk tangan. Dan kemudian Siti berdiri. Keluarga. Aku mengambil kesempatan kita berkumpul karena aku perlu membicarakan sesuatu yang penting. Udara berubah. Aku merasakan beban di dada lagi. Siti berjalan menuju ruang tamu dan kembali dengan sebuah kotak kardus. Dia meletakkannya di atas meja di sebelah kuenya. Akhir-akhir ini aku sedang merapikan barang-barang Dewi dan aku menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Dia membuka kotak itu. Dia mulai mengeluarkan kertas. Faktur. Kwitansi. Dokumen. Lihat. Ini ada 3 tagihan air. Semuanya belum dibayar.
dengan peringatan pemutusan. Aku belum pernah melihat tagihan-tagihan itu. Di sini ada rekening koran bank di mana muncul dua penarikan masing-masing Rp2.500.000 di ATM. Dewi tidak ingat melakukannya. Karena aku tidak melakukannya. Dan ini yang paling parah. Dia mengeluarkan amplop kusut. Di dalamnya ada uang tunai. Jutaan rupiah. Aku menemukan ini tersembunyi di dalam kasur Dewi. Ada sekitar 11 juta rupiah. Ketika aku bertanya dari mana asalnya, dia tidak bisa menjelaskan. Kan tribun gainya, kantaran baidalama gainya, semua mata tertuju padaku. Aku, uang itu, suaraku bergetar. Itu uangku. Dari tabunganku. Tapi mengapa ibu menyembunyikannya di bawah kasur? Bibi, tanya Rina. Benar-benar khawatir. Itu tidak aman. Siapapun bisa mencurinya. Ah, apa ibu sudah tidak percaya lagi pada bank? Kata Siti dengan nada iba. Dia bilang bank mencuri uangnya. Itu sebabnya dia menariknya dan menyembunyikannya. Itu tidak benar. Bisikku. Tapi suaraku keluar begitu lemah sehingga hampir tidak ada yang mendengarnya. Siti melanjutkan. Tanpa henti. 3 hari yang lalu Dewi menuduh tetangga kita, Ibu Sari, masuk ke rumah untuk mencuri anting mutiaranya. Anting itu ada di kotak perhiasannya. Mengapa seseorang memindahkannya? Kataku. Suaraku meninggi. Aku tidak menaruhnya di sana. Siapa yang akan memindahkannya? Ibu, kata Dimas. Dengan suara lelah yang menyayat hatiku. Hanya kita bertiga yang tinggal di sini. Du, Kantan, at I bilain FT Amali, Jarenolia Skarataya. Ayu menatapku dengan dahi berkerut. Joko menghindari tatapanku. Dewi menggelengkan kepala. Dan kemarin. Lanjut Siti. Sekarang dengan suara bergetar. Seolah dialah korbannya. Kemarin dia menuduhku mencuri cincin darinya. Cincin yang dia jual 6 bulan lalu untuk membayar entah tagihan apa. Tapi dia bersikeras aku mencurinya. Itu bohong. Aku tidak pernah menjual cincin itu. Itu adalah cincin pertunangan yang Arman berikan padaku. Aku tidak akan pernah berpisah darinya. Bohong. Teriakku. Berdiri. Semua yang kamu katakan adalah bohong. Ankando magari. Tuttakan darizia. Keheningan yang terjadi lebih buruk daripada teriakan apapun. Semua orang menatapku dengan mata penuh rasa kasihan. Seolah aku adalah wanita tua yang mengigau. Seolah aku adalah beban. Seolah aku adalah masalah. Siti mendekatiku. Memegang tanganku. Matanya berkaca-kaca dengan air mata palsu. Dewi. Tidak ada yang menyerang ibu. Kami menyayangi ibu. Itu sebabnya kami khawatir. Dia melepaskanku dan berbalik ke keluarga. Dokter Budi merekomendasikan agar kita mempertimbangkan pilihan. Mungkin panti jompo di mana dia bisa mendapatkan perawatan profesional selama 24 jam. Taki tuhai samarambar, kandan-kandan dua ramaram agolu, panti jompo. Kataku. Merasakan sesuatu hancur di dalam diriku. Kamu ingin memasukkanku ke panti jompo. Itu bukan panti jompo. Ibu. Kata Dimas tanpa menatapku. Itu tempat tinggal. Dengan perawat. Dengan kegiatan. Ibu akan lebih baik di sana. Aku menatap anakku. Pria yang aku kandung. Yang aku besarkan sendiri ketika Arman bekerja 12 jam sehari. Yang aku siapkan bekal makan siang selama 20 tahun. Yang aku bantu membayar biaya kuliahnya. Dan dia tidak bisa menahan tatapanku. Lebih baik? Ulangku. Lebih baik daripada di rumahku sendiri? Tidak ada yang menjawab. Ayu adalah satu-satunya yang berbicara. Ini terlalu terburu-buru bagiku. Dewi selalu menjadi wanita yang kuat. Berakal sehat.
Dengan segala hormat. Ayu. Siti memotongnya. Anda sudah bertahun-tahun tidak berinteraksi dengannya. Kami tinggal bersamanya. Kami melihat apa yang terjadi setiap hari. Entan biharger, ata meluhari padangka. Aku merosot di kursi. Air mata keluar tanpa izin. Itu adalah momennya. Momen di mana aku merasa semuanya hilang. Keluargaku sendiri telah menyatakan aku tidak mampu. Di hari ulang tahunku. Di rumahku sendiri. Dengan kue ulang tahunku yang masih utuh di atas meja, semua orang pulang lebih awal. Tidak ada yang mau tinggal untuk makan kue. Malam itu, sendirian di kamarku. Aku memeluk foto Arman dan berbisik. Maafkan aku karena tidak tahu cara melindungi apa yang kita bangun bersama. Tapi sesuatu berubah dalam diriku malam itu. Sesuatu mengeras. Karena jika mereka akan memperlakukanku sebagai musuh, aku akan belajar bertarung seperti seorang musuh. 3 malam setelah penghinaan itu, Siti membawakan obat malamku. Seperti biasa. Pil merah muda yang seharusnya membuatku tidur lebih nyenyak. Aku sudah tidak percaya lagi. Jadi aku melakukan sesuatu yang aku pelajari saat menonton film bersama Arman. Aku menaruhnya di bawah lidah. Mengambil segelas air. Pura-pura menelan. Dan ketika dia keluar dari kamar, aku meludahkannya ke sapu tangan. Jantungku berdebar seperti genderang. Aku mematikan lampu. Aku berbaring. Aku menutup mata. Dan aku menunggu. Pukul 11 malam aku mendengar langkah kakinya di koridor. Pintu kamarku terbuka perlahan. Aku merasakannya mendekat. Aku menahan napas. Berpura-pura tidur nyenyak. Dewi? Bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Dia keluar. Dia menutup pintu. 20 menit berlalu. Kemudian aku mendengar suara-suara di ruang tamu. Siti dan Dimas sedang berbicara. Pelan. Tapi di rumah tua ini semuanya terdengar jika kamu memperhatikan. Aku bangkit tanpa suara. Bertelanjang kaki. Aku berjalan ke pintu kamarku. Aku membukanya sedikit. Dan apa yang aku dengar membuat darahku membeku. Apakah dia sudah tidur? Itu suara Dimas. Ya. Aku memberinya dosis ganda. Dia tidak akan bangun sampai besok siang. Aku merinding. Dosis ganda apa? Berapa lama lagi kita akan terus dengan ini? Siti? Aku tidak tahan melihatnya seperti ini. Jangai, Anparan Arab, Arosunan, Arosunaba. Sekarang kamu mau jadi sentimental? Suaranya terdengar tajam. Kita sudah terlalu jauh. Dimas. Tidak ada jalan kembali. Dia ibumu. Dia adalah penghalang. Dan penghalang harus disingkirkan. Ada keheningan yang berat. Besok pengacara akan datang. Lanjut Siti. Kita akan menunjukkan kepadanya semua berkas. Tagihan ganda. Tuduhan kepada tetangga. Uang tersembunyi. Dengan itu dan laporan Dr. Budi akan cukup untuk menyatakan dia tidak cakap secara hukum. Tidak cakap secara hukum? Suara Dimas terdengar tidak yakin. Tidak mampu secara hukum. Itu berarti kamu, sebagai satu-satunya anaknya, mendapatkan hak asuh atas dirinya. Kekuatan penuh. Kamu bisa menjual properti, memindahkan uang, memutuskan di mana dia tinggal. Semuanya. Perutku mual. Ruko sudah ada pembeli. Lanjut Siti. Pak Adi menawarkan 2.400.000.000 rupiah untuk keduanya. Tunai. Dan rumah ini, rumah besar di Jakarta Selatan ini bernilai minimal 10 miliar rupiah. Mungkin lebih jika kita menjualnya dengan baik. Itu adalah harga nyawaku bagi mereka. Dan dia, tanya Dimas. Di mana dia akan tinggal? Di tempat tinggal Cahaya Senja. Aku sudah bicara dengan direkturnya.
Biayanya 30 juta rupiah per bulan. Termasuk semuanya. Dengan pensiunnya itu sudah cukup. Dan kita mendapatkan sisanya. Kedengarannya, aku tidak tahu. Kedengarannya kejam. Amali mari, cara kungsaran, ada dali, kejam. Siti tertawa kering. Kejam adalah tetap terlilit utang karena kamu tidak bisa mengendalikan kecanduan pokermu? Kamu sudah 6 bulan tidak membayar lintah darat. Kamu tahu apa yang dilakukan orang seperti dia jika kamu tidak membayar? Kamu mau ibumu tahu kalau kamu kehilangan 600 juta rupiah di meja judi? Napas saya terhenti. Dimas. Anakku. Berjudi. Kehilangan harta. Aku sudah bayar 300 juta rupiah. Katanya. Dengan suara kalah. Ya. Dengan uangku. Uang yang akan kamu kembalikan padaku. Ditambah bunga. Suara Siti murni es. Jadi berhentilah bersikap suci. Kamu membutuhkan ini sama seperti aku. Mankan dakum prizuan, ibangkan tunarabunkannya, jaku pasantamaha, keheningan panjang lagi. Bagaimana jika dia menolak menandatangani? Dia tidak akan menolak. Karena besok, setelah kunjungan pengacara, ketika kita menunjukkan kepadanya semua rekam medis dan menjelaskan bahwa dia bisa kehilangan segalanya dalam persidangan yang panjang dan menyakitkan. Atau dia bisa bekerja sama dan hidup tenang di cahaya senja. Dia akan menandatangani. Endariwan, Jesna Pulu layari, dan jika dia tidak melakukannya, jeda yang terjadi membuatku merinding. Maka kita harus mempercepat rencana B. Rencana B apa? Dokter Budi punya teman. Seorang ahli geriatri yang mensertifikasi kasus demensia lanjut. Dengan riwayat yang sudah kita bangun. Ditambah 1 episode kuat. Katakanlah Dewi mencoba keluar rumah dengan piyama di tengah malam. Atau dia menjadi kasar. Atau dia mengalami krisis. Itu sudah cukup untuk rawat inap paksa. Ankunan amu gitu. Ya Tuhan. Siti. Jangan bicara tentang moral sekarang. Kamu tahu mengapa kita datang ke sini. Kamu setuju untuk pindah. Kamu menandatangani laporan pertama Dr. Budi tanpa membacanya. Kamu sudah tenggelam. Dimas. Sama seperti aku. Alamutarian baigaduari dapatunim, inalakuman kuluhagaran, jantaka dan baigaduaranyas eksan. Langkah kaki mendekat ke koridor. Aku berlari kembali ke kamarku. Menutup pintu tanpa suara. Menjatuhkan diri ke tempat tidur. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku pikir akan meledak. Siti masuk lagi. Aku merasakannya di samping tempat tidurku. Dia menahan napas. Dia berdiri di sana selama 1 menit penuh. Kemudian dia keluar. Aku tetap tidak bergerak sampai aku mendengar mereka menutup pintu kamar mereka. Kemudian aku duduk di tempat tidur. Gemetar dari kepala sampai kaki. Aku telah mendengar semuanya. Setiap kata. Setiap detail rencana untuk mencuri hidupku. Anakku bukan korban. Dia adalah kaki tangan. Wanita yang tidur di seberang lorong bukan menantuku. Dia adalah predator yang telah mempelajari setiap gerakan seolah itu adalah permainan catur. Dan aku adalah bidak yang akan mereka singkirkan dari papan permainan. Tapi sekarang aku tahu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku merasakan sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Aku merasakan kemarahan. Kemarahan murni. Kuno. Yang membuatmu bangkit ketika kamu pikir kamu tidak bisa lagi. Jika mereka ingin bermain kotor. Aku juga bisa. Tapi aku butuh bantuan. Dan aku tahu persis siapa yang harus aku hubungi. Meskipun itu berarti menelan harga diriku. Keesokan harinya, Siti dan Dimas pergi di tengah pagi. Mereka bilang mereka pergi ke bank. Mereka akan kembali dalam 2 jam. Itu adalah kesempatanku. Begitu aku mendengar suara mesin mobil menjauh. Aku berlari ke lemari dapur. Di balik toples kopi dan gula,
Aku menyimpan ponsel lama yang Arman gunakan untuk keadaan darurat. Perangkat dasar yang hanya berguna untuk panggilan. Aku menyembunyikannya di sana. Berbulan-bulan yang lalu, ketika Siti mulai mengendalikan komunikasiku, aku menyalakannya. Baterainya masih ada. Syukurlah. Aku memutar nomor Ayu. Teman seumur hidupku. Berdering. 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 Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Tidak ada. Mungkin Siti sudah mengatakan sesuatu padanya. Mungkin Ayu juga percaya aku kehilangan akal. Tanganku gemetar. Siapa lagi yang bisa aku hubungi? Kemudian aku ingat nama yang sudah bertahun-tahun tidak aku sebutkan. Dewi. Saudara perempuan Arman. Kami menjauh setelah kematiannya karena hal konyol. Dia ingin mengambil set teh porselen yang dulunya milik Ibu Arman. Aku juga menginginkannya. Kami berdebat. Kami berhenti berbicara. Betapa bodohnya. Betapa absurdnya membuang-buang waktu. Aku mencari nomornya di buku catatan lama yang aku simpan di laci pakaian dalamku. Ada di sana. Ditulis dengan tulisan Arman yang gemetar. Aku menelepon sebelum rasa takut menghentikanku. Halo? Suaranya terdengar sama. Serak. Tegas. Dewi. Ini aku. Siti. Ada keheningan. Kemudian. Siti, kamu baik-baik saja? Suaramu terdengar. Aku tidak baik-baik saja. Aku butuh bantuan. Aku butuh kamu datang. Tolong. Apa yang terjadi? Apakah Dimas? Ini rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Bisakah kamu datang hari ini? Sekarang, jeda lagi. Aku akan ke sana. Aku menutup telepon. Aku menyembunyikan telepon lagi. Aku duduk di ruang tamu untuk menunggu. Dengan jantung berdebar kencang. Dewi tiba 40 menit kemudian. Dia menekan bel. Aku sendiri yang membukanya. Sesuatu yang sudah berminggu-minggu tidak aku lakukan. Dia berdiri di ambang pintu. Mengamatiku. Dewi selalu tinggi. Bertubuh besar. Dengan wajah wanita yang tidak mudah diintimidasi. Dia memiliki rambut beruban pendek. Anting perak kecil. Sweater koklat. Dan celana jeans. Tidak mewah. Tapi bermartabat. Masuklah. Tolong. Apur enjen abapularima. Kami masuk ke ruang tamu. Kami duduk. Kami saling memandang seperti dua orang asing yang pernah menjadi keluarga. Aku tidak punya banyak waktu, Jan. Kataku. Mereka akan segera kembali. Mereka? Dimas dan Siti. Dewi. Mereka mencuri dariku. Mereka membuatku terlihat gila untuk mengambil segalanya dariku. Aku menceritakan segalanya. Setiap detail. Pengendalian. Kebohongan. Obat-obatan. Pertemuan keluarga. Percakapan yang aku dengar tadi malam. Semuanya. Dewi tidak menyela sekalipun. Dia hanya mendengarkan. Dengan mata setengah tertutup. Memproses setiap kata. Ketika aku selesai, dia terdiam sejenak. Apa kamu percaya padaku? Tanyaku. Merasakan ada simpul di tenggorokanku. Aku percaya padamu, Dublah. Katanya tanpa ragu. Di pesta ulang tahunmu. Ada sesuatu yang tidak beres bagiku. Cara Siti menyajikan segalanya terlalu sempurna. Terlalu disiapkan. Aku merasakan beban terangkat dari dadaku. Ada lagi, lanjut Dewi. Sesuatu yang perlu kamu ketahui. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Merendahkan suaranya. Setelah pertemuan itu, ada sesuatu yang sangat menggangguku sehingga aku menyelidiki. Aku menyewa seorang pemuda yang bekerja di internet. Salah satu dari mereka yang tahu cara mencari informasi.
Aku memberinya nama lengkap Siti. Siti Ramos. Lalu, menantumu punya catatan. Bukan catatan kriminal. Tapi riwayat gelap. Napasku terhenti. 7 tahun yang lalu. Di Surabaya. Dia tinggal dengan seorang bibi janda. Seorang wanita berusia 72 tahun. Bernama Ibu Eloisa. Kaya. Dengan properti. Bibi itu mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Siti meyakinkannya untuk memberinya surat kuasa notaris. Dia menjual semuanya. Dia menempatkannya di panti jompo murah. Wanita itu meninggal 6 bulan kemudian. Angesta 9 di Bandari. Aku merasa lantai bergerak di bawah kakiku. Siti mewarisi segalanya sebagai satu-satunya perawat. Lebih dari 4 miliar rupiah. Keluarga mencoba menuntut. Tapi mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Siti telah membangun berkas medis yang sempurna. Ya Tuhan, ini bukan improvisasi. Siti. Ini metodenya. Dia sudah melakukannya sebelumnya. Dan sekarang dia melakukan hal yang sama padamu. Ah mama, cuma ganda padari, nampak doa kurmun. Air mata mengalir di pipiku. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Melainkan kemarahan. Apa yang bisa aku lakukan? Jika aku pergi ke polisi mereka akan mengira aku gila. Siti membangun seluruh berkas palsu. Dia bahkan punya dokter yang bersekongkol. H-A. Arajan Hafpaskum. Arajan Hafpaskum. Dewi memegang tanganku. Tangannya kasar. Kuat. Nyata. Kita butuh bukti. Bukti nyata. Dan kita harus bergerak cepat sebelum mereka menempatkanmu di panti jompo atau membuatmu menandatangani sesuatu. Bagaimana? Aku kenal seseorang. Seorang pengacara muda. Gigih. Namanya Dimas Wirawan. Dia berspesialisasi dalam perlindungan lansia. Dia telah memenangkan kasus melawan anak, keponakan, cucu yang menyalahgunakan orang tua. Dia bagus. Dan dia jujur. Apa kamu pikir dia akan membantuku? Aku yakin. Tapi kita harus bergerak hari ini. Sekarang. Aku melihat jam. Sudah 1,5 jam berlalu. Aku tidak bisa keluar. Jika mereka melihatku keluar, mereka akan curiga. Kalau begitu dia akan datang ke sini. Malam ini, aku akan membawanya. Kamu biarkan aku masuk melalui pintu belakang. Pintu halaman. Pukul 10. Ketika mereka sudah tidur. Allah pantankan san, karangannya kannya, anto tekanyannya. Bagaimana jika mereka menemukanku? Dewi meremas tanganku. Siti. Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang. Dalam seminggu kamu akan menandatangani surat-surat yang tidak kamu mengerti dan dalam 2 minggu kamu akan berada di kamar panti jompo. Melihat hidupmu diambil. Itu yang kamu mau? Tidak. Kalau begitu, aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasakan sesuatu yang tidak aku rasakan selama berbulan-bulan. Tekad. Malam ini. Pukul 10. Apa sirkansi, tu bariman? Dewi tersenyum. Itu adalah senyum kecil. Tapi ganas. Arman pasti bangga padamu. Tu Daru. Dia berdiri untuk pergi. Sebelum membuka pintu dia berbalik. Siti. Satu hal lagi. Jangan minum pil apapun yang mereka berikan padamu. Sama sekali tidak. Ludahkan. Buang. Apapun. Tapi jangan menelannya. Aku sudah belajar pelajaran itu. Ara tande namban. Ketika Dewi pergi. Aku tetap duduk di ruang tamu. Merasakan sesuatu di dalam diriku terbangun. Mereka telah membuat kesalahan. Mereka pikir aku sendirian. Tapi aku tidak lagi sendirian. Malam itu berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Aku makan malam dengan Siti dan Dimas. Berpura-pura normal.
Ayam dengan sambal yang tidak bisa aku cicipi. Setiap suapan tersangkut di tenggorokanku. Apakah makanannya enak? Dewi, tanya Siti dengan kelembutan palsu itu. Enak sekali. Aku berbohong. Dimas bahkan tidak menatapku. Dia makan dalam diam. Dengan mata terpaku pada piringnya. Pukul 9. Siti membawakan obat malamku. Pil merah muda yang biasa. Buka mulut ibu lebar-lebar untuk memastikan ibu menelannya. Katanya sambil tersenyum. Jantungku berdebar kencang. Dia belum pernah mengatakan itu sebelumnya. Apa dia curiga? Aku membuka mulut. Aku menaruh pil di atas lidahku. Aku minum air. Aku menelan dengan gerakan tenggorokan yang berlebihan. Anak pintar, katanya. Seolah aku adalah hewan peliharaan yang patuh. Begitu dia keluar. Aku meludahkan pil itu ke tanganku. Aku membungkusnya dengan sapu tangan dan menyimpannya di laci nakasku. Bukti. Aku berbaring dengan pakaian di bawah piyama. Aku mematikan lampu. Aku menyetel alarm jam weker lamaku pada pukul 9.45 malam. Waktu merangkak seperti siput. Ketika alarm akhirnya berbunyi. Aku bangun tanpa suara. Aku berjalan tanpa alas kaki ke pintu belakang halaman. Aku membukanya perlahan. Engselnya berderit sedikit. Halaman gelap. Hanya diterangi oleh bulan. Bunga-bunga bergerak tertiup angin Oktober. Aku menunggu. Bersembunyi di balik pot bunga. Pukul 10.03. Aku mendengar ketukan pelan di pintu logam. 3 ketukan. Jeda. 2 ketukan. Sinyal yang telah Dewi tunjukkan padaku. Aku membuka. Dewi masuk lebih dulu. Diikuti oleh seorang pria muda. Tidak lebih dari 35 tahun. Tinggi. Kurus. Dengan kacamata berbingkai tebal. Janggut pendek. Tas ransel di bahu. Dia mengenakan jeans dan kemeja. Bukan jas. Tidak mengintimidasi. Siti. Ini Dimas Wirawan. Bisik Dewi. Pria muda itu mengulurkan tangan. Jabat tangannya kuat tapi hangat. Ibu Siti. Suatu kehormatan. Dewi menceritakan situasimu. Aku datang untuk membantumu. Kami masuk ke dapur. Aku menutup pintu halaman. Aku memanaskan air untuk membuat kopi. Ceritakan semuanya padaku. Kata Dimas. Mengeluarkan perekam kecil dari ranselnya. Dengan detail. Tanggal. Nama. Peristiwa. Semua yang ibu ingat. Aku menceritakan seluruh kisah itu lagi. Kali ini tanpa menangis. Dengan dingin. Dengan presisi. Dimas membuat catatan di buku sambil merekam. Apakah ibu punya bukti fisik? Tanyanya ketika aku selesai. Aku mengeluarkan sapu tangan dengan pil. Sudah 4. Yang aku simpan beberapa hari terakhir. Aku perlu tahu apa yang mereka berikan padaku. Dimas menyimpannya dalam kantong plastik kecil. Aku akan mengirimkannya untuk dianalisis. Jika mengandung obat penenang yang tidak sah atau dosis berbahaya, itu adalah bukti penyalahgunaan. Andi Melaini, Inkantara, Kenapunanda Gander, dan Dr. Budi, tanyaku. Yang konon mendiagnosisku, aku akan menyelidiki izinnya. Jika dia mengeluarkan diagnosis palsu, kita laporkan ke organisasi dokter. Dia bisa kehilangan izin praktiknya. Aku merasakan percikan harapan. Apa yang perlu kita lakukan? Tanya Dewi. Dimas bersandar di meja. Pertama, kita perlu melindungi properti ibu. Besok kita akan pergi ke notaris lain yang aku kenal. Dan membuat pernyataan resmi bahwa ibu dalam keadaan sadar penuh. Itu memblokir upaya apapun untuk menyatakan ibu tidak cakap secara hukum. Apa aku bisa melakukan itu? Tentu saja.
Ibu adalah pemiliknya. Tidak ada yang bisa mengambil hak itu tanpa perintah pengadilan. Dan untuk itu mereka butuh bukti nyata. Bukan berkas yang dibuat-buat. Indat kriman asanda arna, anarakatara sanda ar uzbilaru samdelaya lain. Kedua. Lanjutnya. Kita butuh bukti apa yang mereka lakukan. Rekaman. Dokumen. Pesan. Bagaimana mereka mengontrol teleponku, emailku, semuanya. Dimas tersenyum dan mengeluarkan ponsel baru dari ranselnya. Ini untuk ibu. Nomor saya sudah tersimpan. Sembunyikan dengan baik. Gunakan hanya untuk keadaan darurat atau untuk merekam percakapan penting. Selalu aktifkan mode diam. Aku mengambil telepon itu seolah itu adalah peninggalan suci. Ketiga, kita perlu melacak uang. Jika Siti sudah memindahkan dana, menjual sesuatu, atau memalsukan dokumen, itu adalah penipuan, kejahatan pidana, penjara. Bagaimana kita mengetahuinya? Berikan aku akses ke rekening koran bank ibu, surat-surat rumah, dokumen penting. Di mana ibu menyimpannya? Di lemariku. Di atas. Di kotak bludru merah. Aluasian dali. Jankan biblasi hari semenggara. Aluasi hari semengerangga. Aku perlu memfotonya. Bisakah aku naik? Aku melihat jam. Pukul 10:47. Siti dan Dimas pasti sudah tidur. Atau begitulah harapanku. Ikuti aku. Kami menaiki tangga perlahan. Menghindari anak tangga yang berderit. Kami masuk ke kamarku. Aku mengunci pintu. Aku membuka lemari. Aku naik ke bangku kecil. Aku menurunkan kotak itu. Dimas mulai memotret setiap dokumen dengan ponselnya. Surat-surat rumah. Sertifikat kepemilikan ruko. Rekening koran. Kontrak sewa. Semuanya. Ibu Siti. Katanya tiba-tiba. Melihat rekening koran. Di sini muncul penarikan 60 juta rupiah 2 minggu lalu. Apa ibu mengizinkan ini? Tidak. Aku tidak menarik uang itu. Dan yang ini? 45 juta rupiah 10 hari yang lalu. Juga tidak. Aratura. Aratu alaria bilayatu alamaria kanansa. Dimas mendongak dengan kekerasan di matanya. Itu penipuan bank. Mereka menggunakan rekening ibu tanpa izin. Apa yang bisa aku lakukan? Besok kita ke bank. Ganti semua kata sandi ibu. Blokir akses apapun yang dimiliki Dimas atau Siti. Pasang peringatan keamanan. Arotankum sanjaina, cunakandat, bulu latu. Dewi meletakkan tangannya di bahuku. Kamu tidak sendirian lagi. Siti. Sekarang kamu punya pasukan. Dimas selesai memotret semuanya. Kami menyimpan dokumen-dokumen itu lagi. Satu hal terakhir. Katanya. Aku perlu ibu bertindak normal. Terus berpura-pura. Jangan menimbulkan kecurigaan. Semakin banyak waktu kita untuk membangun kasus ini, semakin kuat. Berapa lama? Seminggu. Maksimal 2. Bagaimana jika mereka mencoba menempatkanku di panti jompo sebelum itu? Telepon saya. Kapan saja. Saya punya koneksi di kejaksaan. Kita bisa memblokir upaya rawat inap paksa jika tidak ada alasan nyata. Extend Ari. Aruku marulaina. Kami berpisah di halaman. Dewi memelukku erat. Kita akan memenangkan ini. Bisiknya di telingaku. Ketika mereka pergi, aku kembali ke kamarku. Aku menyembunyikan ponsel di dalam kantong teh di dalam toples kopi. Tidak ada yang akan mencarinya di sana. Aku berbaring di tempat tidur. Tapi tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak merasakan takut. Aku merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku merasakan kekuatan. Dan Siti tidak tahu apa yang akan menimpanya.
5 hari berikutnya adalah yang tersulit dalam hidupku. Aku harus berpura-pura. Bertindak seperti wanita tua bingung yang mereka yakini. Mengambil obatku dan meludahkannya. Mengangguk ketika Siti berbicara tentang pilihan tempat tinggal dibantu. Tersenyum ketika Dimas menghindari tatapanku. Dimas Wirawan bekerja dalam diam. Hasil analisis pil datang. Obat penenang resep terkontrol dicampur dengan obat penenang. Dosis yang, jika digabungkan, dapat menyebabkan kebingungan parah. Kehilangan memori jangka pendek. Bahkan episode psikotik pada orang tua. Semuanya diperhitungkan. Semuanya direncanakan. Dokter Budi ternyata adalah seorang dokter dengan riwayat keluhan karena diagnosis yang tidak teratur. Dimas sudah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Arbitrase Dokter di bank. Ditemani Dimas. Kami mengganti semua kata sandi. Kami memblokir akses sekunder apapun. Manajer. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Memeriksa transaksi baru-baru ini dan menjadi pucat. Ibu. Di sini ada penarikan yang tidak sesuai dengan pola penggunaan ibu. Apa ibu mengizinkan transfer ini? Tidak. Kalau begitu seseorang memiliki akses ke rekening ibu. Kita akan memulai penyelidikan penipuan. Atu daru, atu sanjukanan detujuna, Siti dan Dimas tidak tahu bahwa dinding-dinding itu menutup di sekitar mereka. Sampai tiba hari Selasa. 14 Maret. Hari itu, Siti masuk ke kamarku dengan senyum yang terlalu lebar. Dewi, aku punya kejutan. Hari ini kita akan makan siang bersama. Hanya ibu dan aku. Di tempat yang bagus. Untuk merayakan bahwa kita akan menyelesaikan semuanya. Perutku mual. Ada yang tidak beres. Di mana? Di restoran mewah. Di Jakarta Selatan. Aku sudah membuat reservasi. Anyarkulukun pulia tekannya. Takindaran kaisisiasiannya. Aku ingat kata-kata Dimas. Bertindak normal. Jangan menimbulkan kecurigaan. Kedengarannya bagus. Kataku. Aku bersiap. Jaket merah anggur. Anting mutiara. Aku ingin terlihat kuat. Sebelum keluar, aku mengambil ponsel tersembunyi dan memasukkannya ke saku dalam jaketku. Aku menyalakannya dalam mode perekaman berkelanjutan. Kami tiba di restoran. Semuanya terjadi persis seperti yang aku ceritakan di awal. Tapi sekarang aku bisa menceritakan apa yang tidak aku ketahui saat itu. Ketika Siti keluar untuk menjawab telepon. Itu bukan kebetulan. Dia menelepon dirinya sendiri dari telepon lain untuk memiliki alasan untuk menjauh. Karena dia butuh waktu. Waktu agar aku minum cukup air yang sudah diracun. Wanita di meja sebelah. Ibu Intan. Telah mengamati sejak kami tiba. Dia bekerja di rumah sakit umum. Selama 30 tahun dia telah melihat kasus penyalahgunaan terhadap orang tua. Dia tahu tanda-tandanya. Dia melihat bagaimana Siti terus-menerus memeriksa gelasku. Dia melihat bagaimana aku minum tanpa curiga. Dia melihat bagaimana gerakanku mulai melambat. Tatapanku lebih kabur. Dan dia melihat ketika Siti saat berdiri untuk menjawab telepon. Menyentuh gelasku dengan lengan bajunya dan menuangkan sesuatu lagi dari botol kecil yang dia pegang di kepalan tangannya. Ibu Intan bertindak. Dia menyelamatkan hidupku. Karena apa yang Dimas temukan kemudian. Menyelidiki catatan Siti. Sangat mengerikan. 2 hari sebelumnya, Siti telah membeli sebotol obat tidur di pasar gelap. Konsentrasi tinggi. Dosis yang dia masukkan ke dalam air. Ditambah obat penenang yang seharusnya aku minum di pagi hari. Sudah cukup untuk menyebabkan serangan pernapasan pada wanita seusia denganku dengan riwayat tekanan darah tinggi. Itu akan terlihat seperti kematian alami. Serangan jantung saat makan siang. Sungguh tragedi, sayang sekali, dan Dimas akan mewarisi segalanya. Tapi aku melarikan diri.
Ketika aku tiba di rumah Dewi hari itu, gemetar. Dengan gaun robek dan lengan tergores. Hal pertama yang aku lakukan adalah menelepon Dimas. Sudah waktunya, kataku. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan. Apa ibu yakin, mereka baru saja mencoba membunuhku? Ya, aku yakin. Alan, Alam memudu, karamu bihalannya tekan satu, malam itu, Dimas mengaktifkan segalanya. Dia mengajukan pengaduan pidana kepada Kejaksaan Khusus untuk kejahatan terhadap orang tua, penipuan, pemalsuan dokumen, penyediaan zat terkontrol secara ilegal, percobaan pembunuhan. Dia juga memperingatkan pihak berwenang tentang Dr. Budi dan mengatur pertemuan yang akan mengubah segalanya. Aku meminta Dimas sesuatu yang spesifik. Aku ingin melihat wajah mereka ketika mereka tahu mereka kalah. Dia tersenyum. Bisa diatur. Atan Kuluzipa Tahara. 2 hari kemudian, Siti menerima telepon dari pengacara. Yang konon notaris yang akan membantunya dengan surat-surat ketidakmampuan hukumku. Aku perlu bertemu Ibu Dimas dan Ibu Siti. Besok pukul 11. Di kantorku. Untuk menandatangani dokumen terakhir. Siti nyaris berteriak kegirangan ketika menutup telepon. Dimas. Sudah beres. Besok kita tanda tangan semuanya. Malam itu, aku mendengar mereka merayakan di kamar mereka. Minuman mahal. Tawa. Rencana tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu. Dimas. Anakku. Anak yang aku gendong di lenganku. Tertawa sambil merencanakan untuk menyingkirkanku. Itu adalah tetes terakhir. Aku berdiri di depan cermin kamarku. Aku melihat diriku sendiri. Kerutan. Rambut beruban. Mata lelah. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Aku melihat wanita yang Arman cintai. Wanita yang membangun bisnis. Wanita yang membesarkan seorang putra sendirian ketika suaminya bekerja shift ganda. Wanita yang selamat dari kematian orang tuanya. Kehilangan suaminya. Pengkhianatan keluarganya. Besok ini berakhir. Kataku pada bayanganku. Dan aku pergi tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Karena aku tahu bahwa keesokan harinya Siti dan Dimas akan masuk ke kantor itu, berharap untuk menandatangani hukuman matiku. Tapi mereka akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka akan menemukan keadilan. Pagi tanggal 16 Maret terasa dingin. Aku bangun pagi-pagi. Mandi. Mengenakan gaun hijau zaitunku. Yang Arman bilang membuatku terlihat elegan dan serius. Aku berdandan tipis. Aku menyisir rambutku ke belakang. Disanggul. Aku ingin terlihat berakal sehat. Kuat. Berwibawa. Siti mengetuk pintuku pukul 9. Dewi. Sudah hampir waktunya. Siap pergi ke pengacara. Siap. Jawabku dengan suara tegas. Dia menatapku dengan aneh. Sudah berhari-hari dia tidak mendengarku berbicara seperti itu. Apa ibu merasa baik? Baik sekali. Inturut pulur mara kumpara si halanpar. Di mobil. Dimas mengemudi dalam diam. Siti sedang meninjau kertas-kertas di kursi penumpang. Aku duduk di belakang. Melihat kota berlalu di jendela. Dewi. Kata Siti sambil menoleh. Hari ini ibu hanya perlu menandatangani di tempat yang ditunjukkan pengacara. Itu surat-surat untuk melindungi aset ibu. Mengerti? Aku mengerti sepenuhnya. Kataku. Kami tiba di sebuah gedung perkantoran di daerah perkotaan. Kami naik ke lantai 11. Kantor 116. Dimas telah memberiku alamat yang tepat. Tapi Siti mengira itu adalah kantor pengacara korup yang dia hubungi. Bukan. Kami masuk. Resepsionis. Seorang gadis muda berkacamata.
Tidak tersenyum. Ibu Dewi, saya. Silakan masuk. Mereka menunggu. Ani, Carna tukan bula rahasi. Dia membuka pintu ruang rapat. Siti masuk lebih dulu. Tersenyum. Percaya diri. Dimas mengikutinya. Merapikan kerah bajunya. Aku masuk terakhir. Dan aku melihat wajah mereka berubah. Duduk di meja ada Dimas Wirawan. Dengan tas kerja penuh dokumen. Dewi. Dengan tangan terlipat dan ekspresi datar. Dua petugas dari kejaksaan. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya berseragam. Dan seorang notaris publik. Bapak Arman. Yang aku kenal selama 20 tahun. Siti berhenti mendadak. Senyumnya membeku di wajahnya. Apa? Apa ini? Dia tergagap. Dimas menjadi pucat. Ibu. Apa yang terjadi? Aku duduk di kepala meja. Aku menyilangkan tangan. Aku menatap mereka berdua dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri. Ini, nak, adalah apa yang terjadi ketika kamu meremehkan ibumu. Ankan pulin guramanyerakan suna, jantandaikan suna. Dimas berdiri. Ibu Siti Ramos. Bapak Dimas Campos. Anda berada di sini karena Anda dipanggil sehubungan dengan beberapa pengaduan yang diajukan oleh Ibu Dewi. Anda berhak untuk diam atau untuk pergi. Tapi jika Anda melakukannya, surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan. Ende pularuk an bantram dikata, Siti mencoba tertawa. Surat perintah penangkapan? Ini konyol. Dewi. Apa yang dikatakan orang-orang ini padamu? Apa mereka memanipulasi ibu? Dewi berbicara dengan suara tajam. Satu-satunya yang memanipulasi di sini adalah kamu. Alahkan dongrannya. Terimanya nekesarakan baila tamaliban. Dimas membuka tas kerjanya. Dia mulai mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di atas meja. Satu persatu. Bukti nomor 1. Analisis toksikologi obat yang diberikan kepada Ibu Dewi tanpa persetujuannya. Obat penenang dosis tinggi. Dosis berbahaya. Ditandatangani oleh laboratorium bersertifikat rumah sakit. Siti menelan ludah. Bukti nomor 2. Rekening koran bank menunjukkan penarikan tidak sah dengan total 335 juta rupiah dalam 4 bulan terakhir. Dilacak rekening atas nama Siti dan Dimas. Dimas menutup matanya. Bukti nomor 3. Berkas medis palsu yang ditandatangani oleh Dr. Budi, yang saat ini menghadapi penyelidikan atas malpraktik dan pemalsuan dokumen di hadapan Komisi Arbitrase Medis Nasional. Topeng Siti mulai retak. Bukti nomor 4. Kesaksian dari 5 tetangga dan pedagang lokal yang menyatakan bahwa Ibu Dewi selalu menunjukkan kejernihan pikiran dan koherensi, bertentangan dengan dugaan penurunan fungsi kognitif. About. Dimas berhenti sejenak. Kemudian dia mengeluarkan map merah. Bukti nomor 5. Catatan Siti di Surabaya. Kasus Ibu Eloisa. Bibinya. Yang meninggal dalam keadaan mencurigakan 6 bulan setelah memberinya surat kuasa notaris. Modus operandi yang sama persis. Keheningan di ruangan itu memekakan telinga. Siti bernapas cepat. Dengan lubang hidung melebar. Kemudian Dimas mengeluarkan teleponnya. Menghubungkannya ke pengeras suara kecil. Dan akhirnya, ini. Dia menekan putar. Suara Siti memenuhi ruangan. Dia adalah penghalang. Dan penghalang harus disingkirkan. Suara Dimas. Dia ibuku. Suara Siti lagi. Ruko sudah ada pembeli. Pak Adi menawarkan 2.400.000.000 rupiah untuk keduanya. Dan rumah itu, rumah besar ini bernilai minimal 10 miliar rupiah. Setiap kata adalah pukulan. Setiap kalimat. Tusukan. Rekaman berlanjut. Rencana lengkap. Utang Dimas. Pemerasan. Panti Jompo Cahaya Senja. Rencana B.
Ketika selesai, Dimas menyembunyikan wajah di tangannya. Siti menatapku dengan kebencian murni. Kamu, dia mendesis. Kamu merekam kami. Tentu saja. Jawabku dengan tenang. Aku belajar dari yang terbaik. Darimu. Kamu mengajariku bahwa orang menunjukkan wajah aslinya ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat. Aksan petankan kulainan, aksan para Ruzalo, aku berdiri. Aku berjalan mengelilingi meja. Aku berhenti di depan Dimas. Lihat aku. Kataku. Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ibu. Aku. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Aku memotongnya. Bukan uang. Bukan properti. Tapi kamu menatapku setiap hari. Tahu apa yang mereka rencanakan? Kamu melihatku minum pil itu. Kamu melihatku meragukan diriku sendiri. Dan kamu tidak melakukan apa-apa. A friend read that. On Barrow. Air mata mengalir di pipinya. Aku takut. Takut apa? Padanya? Pada utangmu? Aku ibumu. Dimas. Aku akan menjual segalanya untuk membantumu jika kamu memintanya. Tapi kamu memilih mencuri dariku. Kamu memilih menghancurkanku. Ajes Arubaka. Aku berbalik ke Siti. Dan kamu masuk ke rumahku. Tidur di bawah atapku. Makan di mejaku. Dan sepanjang waktu kamu menghitung berapa nilai kematianku. Tunam Rimadia. Ketan kanan gannya. Ketan dari Sarna. Siti menyilangkan tangan. Apa kamu sudah selesai dengan pidatomu? Petugas kejaksaan wanita berdiri. Ibu Siti Ramos. Anda ditahan atas kejahatan penipuan. Penyediaan zat terkontrol secara ilegal. Penyalahgunaan orang tua. Dan percobaan pembunuhan. Anda berhak untuk diam. Allah wapulutamanai, jantan unar, ini lelucon. Teriak Siti. Kalian tidak punya bukti apa-apa. Kami punya segalanya kata Dimas dingin. Termasuk botol obat tidur yang kamu beli di apotek. Pemiliknya mengidentifikasi kamu melalui foto. Siti mencoba berlari menuju pintu. Para petugas menghentikannya. Mereka memborgolnya. Dia menatapku dengan racun yang membekukan. Kamu akan mati sendirian. Wanita tua bodoh. Tanpa keluarga. Tanpa siapa-siapa. Aku tersenyum. Senyum sedih tapi tegas. Aku lebih memilih mati sendirian daripada hidup dikelilingi oleh ular. Andankan. Tutanya kumagan. Inara tamabari kumbai. Mereka membawanya pergi. Dimas masih duduk. Hancur. Ibu, bisiknya. Aku menatapnya. Anakku satu-satunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak yakin apakah aku masih mengenalinya. Setelah Siti dibawa pergi, ruangan menjadi hening yang berat. Dimas masih duduk. Dengan tatapan kosong di meja. Para petugas mengambil keterangannya. Dia mengakui semuanya. Utang judi. 600 juta rupiah yang dia pinjam dari lintah darat berbahaya. Pemerasan Siti. Bagaimana Siti meyakinkannya bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar? Dan restoran? Tanya Dimas Wirawan. Apa kamu tahu apa yang dia rencanakan hari itu? Dimas mendongak. Matanya penuh kepanikan. Tidak. Aku bersumpah demi Tuhan tidak. Ketika dia bilang dia mengundang ibuku makan. Aku pikir itu untuk meyakinkannya menandatangani surat-surat itu. Tidak lebih. Ketika aku tahu apa yang dia coba lakukan, aku tidak bisa mempercayainya. Antaku tuhara humandung kankon, dan kamu tetap tidak mengatakan apa-apa? Suara Dewi Murni S. Kamu tidak memanggil polisi? Kamu tidak melindungi ibumu? Dimas menutupi wajahnya dengan tangan. Aku takut lintah darat itu akan membunuhku. Aku takut masuk penjara. Aku takut pada segalanya. Tak kandang Gramo, aku mendekatinya.
Aku berlutut untuk sejajar dengannya. Meskipun lututku protes karena usaha itu. Abarinan Jaru. Dimas. Lihat aku. Dia menurunkan tangannya perlahan. Kamu adalah kebanggaanku. Kataku. Dengan suara serak tapi tegas. Anak yang membangunkanku di hari Minggu untuk sarapan bersama. Pemuda yang menangis menonton film anjing. Pria yang membawakan bunga untuk ayahnya di makam setiap hari peringatan. Di mana Dimas yang itu? Aku tidak tahu. Tato. Ibu. Aku kehilangannya. Kalau begitu temukan dia. Karena yang duduk di sini bukanlah anakku. Lu nama Diandra, Junan dan Kemengarukan, para petugas menjelaskan situasi hukumnya. Dia bisa menghadapi tuntutan sebagai kaki tangan. Tetapi karena dia bekerja sama dan tidak berpartisipasi langsung dalam percobaan pembunuhan, jaksa dapat mempertimbangkan kesepakatan. Kamu akan membayar utangmu. Kataku sambil berdiri. Tapi dengan pekerjaanmu sendiri. Bukan dengan uangku yang dicuri. Kamu akan pergi ke terapi. Kamu akan menghadapi kecanduan judimu. Dan kamu akan mendapatkan langkah demi langkah hak untuk kembali menyebut dirimu anakku. Oke, Joga Kemendima, apa ibu memberiku kesempatan lagi? Suaranya nyaris berbisik. Aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan dengannya hanya tergantung padamu. Ani, Laitan, Taike Menitualai, Arani. Kami menandatangani dokumen. Notaris Arman mengesahkan kemampuan mental penuhku. Dimas Wirawan secara hukum memblokir upaya masa depan untuk pernyataan tidak cakap secara hukum tanpa persetujuan eksplisit dariku. Semua propertiku dilindungi dalam perwalian yang dikelola oleh Dewi dan Dimas. Tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa izin langsung dariku. Uang 335 juta rupiah yang dicuri dilacak dan dibekukan. Bank memulai proses pengembalian. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, menandatangani dokumen dengan tahu persis apa yang dikatakannya. 3 hari kemudian, aku mengunjungi Dimas di apartemen barunya. Tempat sederhana. 1 kamar tidur. Di daerah pinggiran kota. Dia harus pindah. Dia tidak bisa lagi tinggal di rumahku. Aku mengetuk pintu. Dia membukanya. Dia tampak kurus. Dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tidak bercukur. Ibu. Aku datang untuk membawakanmu sesuatu. Aku memberinya amplop. Di dalamnya ada 75 juta rupiah tunai. Apa ini? Ini pinjaman. Agar kamu mulai membayar lintah darat itu, dan mereka tidak membunuhmu. Tapi ini pinjaman. Dimas. Dengan kontrak. Ditandatangani di hadapan notaris. Kamu akan mengembalikannya kepadaku dengan pembayaran bulanan sebesar Rp3.750.000 selama 20 bulan. Anda desain. Jasni Wafe, Atanggung Palugara, dia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Katakan kamu akan menepatinya. Katakan kamu akan mencari bantuan. Katakan kamu akan berjuang untuk menjadi lebih baik. Aku akan melakukannya. Aku janji. Aku memeluknya. Dia berbau kesedihan dan penyesalan. Aku masih mencintaimu. Nak. Tapi cinta tidak berarti membiarkanmu menghancurkanku. Itu berarti memberimu alat untuk membangun kembali dirimu. Sisanya adalah pekerjaanmu. Ananya, Jogowai, ketika aku keluar dari apartemen itu, aku menangis di mobil. Aku menangis untuk anak yang dulu. Untuk pria yang tersesat. Dan untuk harapan rapuh bahwa dia masih bisa menemukan dirinya. Persidangan melawan Siti memakan waktu 4 bulan. Dimas membangun kasus yang sempurna. Tuntutan bertambah. Penipuan yang diperparah. Penyalahgunaan orang tua. Pemalsuan dokumen. Penyediaan zat terkontrol secara ilegal.
Percobaan pembunuhan. Dokter Budi kehilangan izin profesionalnya dan menghadapi tuntutan pidana sendiri. Kasus Surabaya dibuka kembali. Keluarga Bibi Eloisa mengajukan bukti baru. Siti harus menjawab untuk itu juga. Pada sidang terakhir aku diminta untuk memberikan kesaksian dampak. Aku berdiri di depan hakim dengan Dewi di sisiku. Yang mulia, kataku dengan suara jelas. Wanita ini tidak hanya mencoba mencuri uangku. Dia mencoba mencuri martabatku, identitasku, kewarasanku. Dia mencoba meyakinkan dunia bahwa aku bukan lagi orang yang utuh. Bahwa aku adalah objek yang bisa dibuang. Aku menatap Siti. Dia membalas tatapanku dengan penghinaan murni. Tapi dia gagal. Karena aku belajar sesuatu dalam beberapa bulan ini. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membela diri. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk berjuang. Dan martabat tidak hilang karena usia. Itu hilang ketika kamu membiarkan orang lain memutuskan siapa kamu. Allah wakan cugai de pundandi, dua melai tagai, hakim menjatuhkan hukuman. 12 tahun penjara. Siti berteriak. Mengumpat. Bersumpah membalas dendam. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Aku juga melakukan hal lain. Sesuatu yang tidak diharapkan Dewi maupun Dimas. Aku mengambil 400 juta rupiah dari tabunganku dan mendirikan Yayasan Arman Campos untuk perlindungan lansia. Yang ditujukan untuk menawarkan bantuan hukum gratis, dukungan psikologis, dan tempat tinggal sementara bagi lansia korban penyalahgunaan keluarga. Karena jika ini terjadi padaku, dengan pendidikan, dengan sumber daya, dengan rumah sendiri, kataku kepada Dimas. Bayangkan apa yang terjadi pada mereka yang tidak punya apa-apa. Anda melayani. Isma Mutinas Ekriha. Jan PM Ekriha. Yayasan itu membuka pintunya 6 bulan kemudian. Pada peresmian. Ibu Intan. Perawat yang menyelamatkanku di restoran. Adalah tamu kehormatan kami. Anda menyelamatkan hidupku. Kataku. Memeluknya. Dan Anda menyelamatkan banyak lagi. Jawabnya dengan air mata di mata. Dimas tidak datang ke peresmian. Tapi dia mengirimiku surat. Ibu. Aku sudah 4 bulan tidak berjudi. Aku pergi terapi 2 kali seminggu. Aku membayar cicilan pinjaman pertamaku. Aku masih punya jalan panjang. Tapi aku ingin ibu tahu bahwa setiap hari aku mencoba menjadi anak yang pantas ibu miliki. Aku mencintai ibu dan suatu hari aku berharap ibu bisa memaafkanku. Aku menyimpan surat itu di kotak tempat aku menyimpan foto Arman. Karena pengampunan adalah jalan yang panjang. Dan kami baru saja mengambil langkah pertama. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu di kantor notaris. 2 tahun sejak aku mendapatkan kembali hidupku. Hari ini. Saat aku menulis ini. Duduk di beranda rumah besarku. Melihat bagaimana matahari sore mewarnai bunga-bunga di halaman dengan warna jingga. Aku bisa mengatakan sesuatu yang aku pikir tidak akan pernah aku rasakan lagi. Aku damai. Rumah itu masih milikku. Setiap sudut. Setiap kenangan. Setiap foto di dinding. Tapi aku tidak lagi tinggal sendirian di dalamnya. Aku menyewakan kamar di atas kepada seorang mahasiswa kedokteran bernama Maya. Dia berusia 23 tahun. Dia berasal dari daerah pedalaman dan mengingatkanku pada diriku ketika aku masih muda. Penuh mimpi dan semangat untuk masa depan. Dia membantuku dengan belanjaan berat. Aku menyiapkan makanan rumahan untuknya. Ini adalah pertukaran yang adil. Tanpa utang emosional. Tanpa manipulasi. Dewi datang mengunjungiku 2 kali seminggu. Kami minum kopi di halaman. Mengobrol tentang segala hal dan tidak ada apa-apa. Mengenang Arman dengan tawa daripada air mata. Kami benar-benar berdamai. Set teh porselen yang kami perebutkan bertahun-tahun yang lalu sekarang ada di rumahnya.
Aku memberikannya padanya. Itu hanya porselen. Kataku pada hari aku memberikannya padanya. Keluarga jauh lebih berharga. Ajik kasaran putkara hai. Ayu juga kembali ke hidupku. Ternyata Siti telah mengatakan kepadanya bahwa aku tidak ingin melihatnya lagi. Bahwa aku telah menuduhnya mencuri barang-barangku. Ketika Ayu mengetahui kebenarannya, dia datang menangis meminta maaf. Kamu tidak perlu memaafkan apapun, kataku sambil memeluknya. Kita berdua adalah korban dari pembohong yang sama. Sekarang kami bermain kartu setiap Kamis sore. Seperti dulu. Yayasan Arman Campos telah membantu 37 lansia dalam 2 tahun ini. 37 orang yang dicuri, dimanipulasi, dianiaya oleh keluarga mereka sendiri. Beberapa mendapatkan kembali properti mereka. Yang lain menemukan tempat berlindung yang aman. Semua mendapatkan kembali martabat mereka. Ibu Intan, perawat yang menyelamatkanku, sekarang bekerja sebagai koordinator yayasan. Suaranya yang menjawab telepon ketika seseorang meminta bantuan. Pengalamannya yang mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan. Anda memberi saya tujuan, katanya baru-baru ini. Selama bertahun-tahun saya melihat penyalahgunaan dan tidak bisa melakukan sesuatu yang sistematis. Sekarang saya bisa. 56. Ketunarabina Pularan Kontaraguha, Dimas Wirawan masih menjadi pengacaraku. Dia juga menjadi seperti cucu angkat. Dia datang untuk makan setiap 2 minggu. Dia suka masakan pedasku. Aku bercerita tentang Dimas. Tentang ketakutanku. Tentang harapanku. Dia mendengarkan tanpa menghakimi. Apa yang paling saya kagumi dari ibu? Ibu Siti, katanya suatu kali. Bahwa ibu bisa saja tetap menyimpan dendam. Kebencian. Tapi ibu memilih untuk membangun sesuatu yang baik dari semua rasa sakit itu. Arjan bainannya, katun bainan kananggai, arjan bainannya hanjena, Dimas. Anakku. Ini adalah 2 tahun yang sulit bagi kami berdua. Dia menepati janjinya. Dia melunasi pinjaman sepenuhnya. Bulan demi bulan. Tanpa pernah gagal. Dia berhenti berjudi. Dia menghadiri kelompok dukungan judinya secara teratur. Dia mendapat pekerjaan stabil di kantor akuntan kecil. Jauh dari godaan. Kami bertemu sebulan sekali. Di tempat netral. Sebuah warung kopi di daerah ramai. Kami berbicara dengan hati-hati. Seperti 2 orang asing yang belajar mengenal satu sama lain lagi. Pada pertemuan terakhir kami, 2 minggu yang lalu, dia membawakanku sesuatu. Ibu, aku menemukan ini saat membersihkan barang-barangku. Itu adalah foto lama. Dia berusia 7 tahun. Dia berada di lenganku. Tersenyum dengan gigi yang belum rata. Aku menatapnya dengan cinta yang begitu murni. Sehingga menyakitkan melihatnya sekarang. Aku ingin kembali menjadi anak yang ibu lihat di foto ini. Katanya dengan suara serakah. Aku tidak tahu apakah itu mungkin. Tapi aku ingin mencoba. Debali, aku memegang tangannya di atas meja. Kamu tidak bisa kembali menjadi anak itu, Dimas. Tapi kamu bisa menjadi pria yang akan dibanggakan oleh anak itu untuk dikenalnya. Dia masih belum tinggal bersamaku. Mungkin dia tidak akan pernah kembali tinggal bersamaku. Tapi pintunya tidak terkunci. Itu terbuka sedikit. Menunggu dia membuktikan bahwa dia bisa melewatinya tanpa membawa racun tersembunyi. Dan Siti. Dia menjalani hukumannya di penjara wanita. Dia mencoba mengajukan banding 2 kali. Dia kalah keduanya. Kasus Surabayanya menambah 5 tahun lagi pada hukumannya. Aku belum mengunjunginya. Aku tidak akan melakukannya. Beberapa orang tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Mereka pantas mendapatkan ketidakpedulianmu. Hari yang lalu,
Seorang jurnalis muda datang mewawancaraiku untuk sebuah artikel tentang penyalahgunaan terhadap orang tua. Dia bertanya bagaimana perasaanku karena telah menang. Aku tidak menang. Kataku padanya. Aku selamat tuh. Apa bedanya? Menang berarti semuanya kembali seperti semula. Aku tidak kembali menjadi diriku yang dulu. Aku menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang lebih kuat. Tapi juga lebih sedih. Karena sekarang aku tahu apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang kamu cintai ketika ada uang di tengah-tengahnya. Apulindua-raku tendali, cukana sayanan jung kaminanka, atahandaraku sayandara. Apakah ibu menyesal telah berjuang? Aku menatapnya langsung di mata. Tidak pernah. Karena jika aku tidak berjuang, hari ini aku akan berada di panti jompo murah. Dibius sampai lupa. Melihat semua yang Arman dan aku bangun menghilang. Dan yang terburuk, percaya bahwa aku pantas mendapatkannya. Bahwa aku adalah beban. Bahwa aku tidak berharga. Kana lunara, tandan dalinu, andan dalunara. Apa yang akan ibu katakan kepada orang tua lain yang mengalami hal serupa? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk membela diri. Bahwa usia tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu lebih bijaksana. Bahwa jika seseorang membuatmu merasa bahwa kamu adalah beban, masalah, atau gangguan, orang itu berbohong untuk mengendalikanmu. Dan bahwa selalu ada seseorang yang bersedia membantumu jika kamu berani meminta bantuan. Nampadu lain. Keribut haida kansa, abarabulan lugana hagen gomga. Sekarang, saat matahari terbenam dan Maya tiba dari kampus dengan ransel penuh buku. Saat aku menyiapkan makan malam yang akan kami bagi. Saat aku mendengarkan dari kejauhan, suara pengajian dari mushola terdekat. Aku menyadari sesuatu. Aku tidak mendapatkan kembali hidupku. Aku membangun yang baru. Dan ini kehidupan yang aku miliki sekarang. Dengan bekas lukanya dan pelajarannya. Dengan rasa sakitnya yang diubah menjadi tujuan. Dengan kesendirian yang dipilih daripada dipaksakan. Kehidupan ini sepenuhnya milikku. Arman selalu berkata padaku, Siti, kamu punya jiwa yang kuat seperti pohon. Kamu bisa membungkuk tapi kamu tidak patah. Aku butuh 70 tahun untuk mengerti bahwa dia benar. Aku membungkuk. Hampir patah. Tapi aku masih di sini. Berdiri tegak. Dengan akar yang lebih dalam dari sebelumnya. Pagi ini aku terbangun dengan kicauan burung yang bersarang di halaman rumah. Aku menyiapkan kopi hangatku. Seperti yang diajarkan nenekku di kampung saat aku masih kecil. Aku duduk di beranda yang sama di mana Arman dan aku dulu melihat matahari terbit 30 tahun yang lalu. Dan aku memikirkan semua yang terjadi. Ada hari-hari di mana itu masih menyakitkan bagiku. Hari-hari di mana aku melihat seorang ibu dengan anaknya di pasar dan merasakan sakit di dada. Hari-hari di mana aku menemukan foto lama Dimas dan bertanya-tanya pada saat yang tepat mana sesuatu di antara kami hancur. Tapi aku tidak lagi bertanya apakah itu salahku. Karena itu bukan. Selama berbulan-bulan. Setelah semuanya berakhir. Aku menyiksa diriku sendiri dengan berpikir. Apa yang salah aku lakukan? Apakah aku memanjakannya? Apakah aku terlalu lembut, terlalu keras? Apakah aku memberinya terlalu banyak? Apakah aku memberinya terlalu sedikit? Dewi yang mengeluarkan aku dari labirin itu. Siti, katanya suatu sore, memegang tanganku. Kamu tidak menciptakan keserakahan Siti. Kamu tidak memaksa Dimas untuk berjudi. Kamu tidak menodongkan pisau ke punggung mereka untuk mengkhianatimu. Mereka membuat keputusan mereka sendiri. Keputusan yang mengerikan. Dan konsekuensinya adalah milik mereka. Bukan milikmu. Dia benar. Aku telah belajar bahwa cinta seorang ibu tidaklah tak terbatas jika itu berubah menjadi keterlibatan. Bahwa melindungi anak-anakmu tidak berarti menyelamatkan mereka dari konsekuensi tindakan mereka.
Bahwa terkadang perwujudan cinta terbesar adalah mengatakan cukup sampai di sini. Tidak ada lagi. Aku Prabuluskara Anmaran, minggu lalu. Dimas genap 2 tahun bersih dari judi. Dia meneleponku untuk memberitahunya. Suaranya terdengar berbeda. Lebih ringan. Lebih nyata. Ibu. Aku ingin ibu tahu sesuatu. Katanya padaku. 2 tahun ini adalah yang tersulit dalam hidupku. Tapi juga yang paling jujur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat diriku di cermin dan tidak merasa jijik. Aku senang. Nak, apa ibu pikir suatu hari Hana? Suatu hari kita bisa kembali menjadi keluarga. Seperti dulu, aku mengambil waktu untuk menjawab. Karena pertanyaan itu adalah jebakan. Dan aku tidak lagi jatuh ke dalam jebakan. Kita tidak bisa kembali menjadi seperti dulu. Dimas. Karena dulu termasuk kebohongan. Rahasia. Dan kamu membiarkan seseorang menghancurkanku. Tapi kita bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang didasarkan pada kebenaran. Meskipun itu menyakitkan. Apakah itu berarti ada harapan? Itu berarti ada kemungkinan. Harapan kamu bangun sendiri. Hari demi hari. Dengan tindakanmu. Atar namun narian. Kelimarudun kalian domali. Kami menutup telepon. Dan aku terus memikirkan percakapan itu selama berjam-jam. Apakah aku sudah memaafkannya? Aku masih tidak tahu apakah pengampunan adalah kata yang tepat. Yang aku tahu adalah bahwa aku tidak lagi membawa pengkhianatannya sebagai batu di dada. Aku melepaskannya. Aku membiarkannya di lantai. Dan jika dia ingin mengangkatnya dan melakukan sesuatu yang baik dengannya, itu adalah pekerjaannya. Bukan pekerjaanku. Kemarin seorang ibu berusia 74 tahun datang ke yayasan. Namanya Berkah. Sungguh nama yang tepat. Putrinya dan menantunya telah mengusirnya dari rumah. Menjual perabotannya. Mengosongkan rekening banknya. Mereka meninggalkannya tinggal di kamar tanpa jendela di atap. Memungut uang sewa dari pensiunnya sendiri. Ibu Intan menyambutnya. Dimas Wirawan meninjau kasusnya. Aku duduk bersamanya sambil dia minum teh. Bagaimana ibu melakukannya? Ibu Siti, dia bertanya padaku dengan mata penuh air mata. Bagaimana ibu menemukan kekuatan untuk berjuang? Aku tidak menemukannya. Kataku padanya. Aku membangunnya. Batu demi batu. Hari demi hari. Dan ada hari-hari di mana aku pikir aku tidak bisa. Tapi seseorang mengingatkanku akan sesuatu yang penting. Aku bukan masalahnya. Mereka yang bermasalah. Bagaimana jika pada akhirnya aku kalah? Bagaimana jika aku tidak mendapatkan kembali apapun? Aku memegang tangannya yang keriput di antara tanganku. Berkah. Dengarkan aku baik-baik. Meskipun kamu tidak mendapatkan kembali sepeser pun. Meskipun kamu tidak kembali ke rumahmu. Meskipun keluargamu tidak pernah meminta maaf. Kamu sudah memenangkan sesuatu. Kamu mendapatkan kembali suaramu. Martabatmu. Kepastian bahwa kamu bukan beban. Bahwa kamu pantas dihormati. Dia menangis. Aku juga. Karena di matanya aku melihat mataku 2 tahun lalu. Dan aku menyadari sesuatu. Kisahku bukan lagi hanya milikku. Itu milik semua Berkah. Semua Ibu Intan. Semua Dewi. Milik semua orang yang pernah diperlakukan seperti barang sekali pakai karena memiliki rambut beruban. Malam ini. Sebelum tidur. Aku pergi ke kamar tempat aku menyimpan barang-barang Arman. Aku mengeluarkan sweater favoritnya. Yang abu-abu dari wol yang berbau seperti parfumnya. Baunya tidak lagi seperti dia. Baunya seperti waktu. Tapi aku memeluknya. Aku berhasil. Sayang. Bisikku. Mereka hampir menghancurkanku.
Tapi mereka tidak berhasil. Aku melindungi apa yang kita bangun. Dan aku membangun sesuatu yang baru di atasnya. Sesuatu yang akan membuatmu bangga. Tidak ada jawaban. Karena orang mati tidak menjawab. Tetapi dalam keheningan ruangan itu aku merasakan sesuatu yang mirip dengan kedamaian. Aku menceritakan kisah ini karena aku perlu kalian tahu sesuatu yang penting. Jika kalian mengalami hal serupa. Jika seseorang membuat kalian merasa tidak terlihat, tidak berguna, gila, kalian tidak seperti itu. Kalian sedang dimanipulasi. Dan ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tidak peduli berapa usia kalian. Tidak peduli jika keluarga kalian mengatakan kalian melebih-lebihkan. Tidak peduli jika kalian takut. Minta bantuan. Bicaralah. Berteriak jika perlu. Karena kalian bukan beban. Kalian adalah kisah yang lengkap. Kehidupan yang dijalani. Martabat yang utuh. Dan tidak ada seorang pun. Sama sekali tidak ada. Yang berhak mengambilnya darimu. Aku berusia 70 tahun sekarang. Kerutan yang menceritakan kisah. Tangan yang membangun. Kehilangan. Dan membangun kembali. Dan jika ada yang aku pelajari, ini dia. Kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kamu miliki, tetapi pada apa yang tidak kamu biarkan mereka ambil darimu. Dan mereka tidak mengambil dariku yang paling penting. Mereka tidak mengambil namaku, kisahku, hakku untuk eksis dengan martabat. Itu masih milikku. Dan akan tetap begitu sampai napas terakhirku. Jika kisah ini menyentuh sesuatu di hatimu. Jika itu membuatmu berpikir. Jika kamu mengenal seseorang yang perlu mendengarnya. Bagikan. Suka. Dan ceritakan di kolom komentar. Dari mana kamu menonton kami? Bagian mana dari kisah ini yang paling memengaruhimu? Karena kisah-kisah ini tidak hanya untuk menghibur. Itu untuk mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk membela diri. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Dewi. Yang sebenarnya adalah kisah banyak orang. Termasuk, mungkin, kisahmu.